nama saya Nersis Karahmadia SKF MKF. Saya dosen keperawatan dari Universitas Verdeko. Dan dimana kali ini saya akan memberikan cara pemberian oksigenasi. Nah, jadi kita tahu dulu definisinya adalah suatu tata cara pemberian gas oksigen melalui sistem pernafasan yang dibantu oleh alat khusus. Nah, di mana tujuannya ini adalah untuk tujuannya itu adalah untuk memberikan oksigen ke dalam tubuh dengan indikasi adalah pasien dengan pertama anoreksia atau hipoksia, yang dimana dengan indikasi SpO2-nya kurang dari 90% atau PaO2-nya kurang dari 60 mm air raksa. Dan yang kedua yaitu adalah bagaimana indikasinya itu diberikan untuk pasien dengan distres pernafasan gitu ya, atau kelemahan otot-otot bantu pernafasan, dan juga pasien dengan trauma dada ya, lalu dengan pasien dengan respiratory distress yang dimana dari PaO2-nya itu dilihat, dan juga dengan pasien hipotensi itu kurang dari 100 mm air raksanya siastoliknya. Lalu juga kita akan mengetahui bagaimana kontraindikasinya. Kontraindikasinya ini tidak boleh Anda berikan kepada pasien dengan dyspnea, dia sesak nafas tetapi PaO2-nya itu melebihi dari 60 mm air raksa. Itu tidak boleh diberikan. Lalu juga dengan pasien yang meneruskan merokok, itu tidak boleh kita lakukan pemberian oksigen, dan juga prognosis buruk yang lainnya yang menyebabkan nanti kebakaran yang dimana tubuhnya tidak bisa menerima dari oksigen tersebut. Lalu apa saja dari tujuannya tadi adalah membantu oksigen yang kurang, lalu membantu dari lajunya metabolisme. Nah, itu adalah salah satunya dari tujuan, kontraindikasi dan indikasinya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat. Jadi persiapan alatnya itu terdiri dari oksigen. Ya, oksigen tentu kita tahu dari ini adalah flow meternya, ini knopnya, ini adalah pemutar dari knopnya. Dan ini adalah kita melihat ada atau tidak dari oksigennya gitu ya. Ini diputar. Nah, lalu ini adalah connecting ke nasal kanul ya. Nah, ini adalah humidifiernya. Ini ada batas-batasnya, ini adalah yang paling rendah dan ini adalah yang paling tinggi ya. Itu diisi dengan air steril gitu ya. Lalu selanjutnya ini ada handscoon. Boleh handscoon kering, steril dan juga non steril. Lalu di mana di sini ada air. Yang ini adalah NaCl 0,9%. Lalu ini ada bengkok, dan ini adalah plester, ini gunting, dan ini adalah nasalnya. Ini nasal kanulnya, dan itu juga nanti akan ada nasal kanul dengan mask rebreathing dan non rebreathing ya. Lalu selanjutnya ini adalah kasa. Oke. Itu adalah persiapan alat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan seperti biasa, yaitu adalah fase orientasi. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nersis Karahmadia SKF. Saya adalah perawat yang berjaga di ruangan ini dari pagi, dari jam 8 sampai jam 2 nanti. Nah, kali ini saya akan melakukan pemasangan oksigen kepada Ibu, yang tujuannya adalah untuk membantu pernafasan Ibu agar normal kembali, karena Ibu sepertinya sesak nafas. Nah, lalu selanjutnya nanti akan saya lakukan sebuah posisi, namanya itu adalah semivoler ya Bu. Jadi nanti mohon bantuannya. Kita akan melakukannya kira-kira 30 menit atau mungkin 10 menit. Jadi di sini saja ya Bu. Dan apakah Ibu sudah nyaman dengan posisinya sekarang? Sudah. Jika sudah dan penerangannya sudah bagus Bu, jika belum saya akan tambah terangkan gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat yang tadi sudah kita siapkan. Itu adalah dari ada air NaCl, dan ada kasa, ada nasal kanul, ada bengkok, ada handscoon, ada dari plester, dan juga ada gunting. Lalu selanjutnya kita akan melakukan
melakukan menjaga privasi klien dengan menutup sampiran. Lalu setelah kita menutup sampiran, kita akan melakukan cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah, itu dengan air yang mengalir ya. Lalu dicuci tangannya 6 langkah, itu bisa dengan hand scrub, bisa dengan hand wash ya. Lalu dilakukan 6 langkah. Nah, selanjutnya setelah Ananda cuci tangan, bisa langsung memasang handscoon ya. Bisa memasang handscoon atau menyiapkan alat. Waktu Anda tersisa. Ini boleh dibuka dulu nasalnya, dibuka nasalnya, lalu dibuka comb-nya. Lalu Anda bisa pasang handscoon. Handscoon-nya boleh steril dan boleh bersih ya. Lalu setelah itu Ananda atur posisi klien semipolar. Semipolar itu 45 derajat ya. Lalu Pak, Bu, silakan Ibu bantu saya untuk duduk. Ini dalam 45 derajat ya. Nah, setelah itu Ananda boleh memastikan dari nasal kanulnya, lalu menghubungkan nasal kanulnya, dihubungkan di sini. Pastikan sudah hidup ya. Ini dengan menaikkannya. Nih, dia sudah hidup ya. Lalu Ananda pastikan apakah nasal kanulnya ini sudah terkoneksi baik dengan cara menaikkan oksigennya ya. Lalu Ananda rasakan ke sini, ke bagian dalam tangan Ananda. Lalu bisa dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam comb ya. Nih akan terlihat ada gelembung gitu ya. Nah, setelah itu jika sudah, Ananda boleh matikan lagi. Lalu Ananda bisa memasangkan ke pasien ya. Ini adalah nasal kanul. Ananda bisa memasangkannya ke hidung. Permisi ya Bu. Jadi dipasangkan dengan posisi ini bagian yang ada petak ini ke bawah ya. Dipasang begini. Permisi ya Bu. Dipasang. Lalu setelah itu dilingkarkan ke belakang kepala. Lingkarkan ke belakang kepala. Nah, setelah itu Ananda bisa memasangkan plester ya, plester ke pinggir dengan pita ya, supaya dia tidak lepas. Lalu ini diputar ya. Ini terlalu panjang, boleh begini. Dan lalu juga sebelah sini ya. Lalu bisa dikasih dari ini di bagian sini ya, biar tidak sakit pasiennya. Oke.
Dan juga bisa Ananda lakukan namanya itu adalah sesuai kondisi, unconditional. Jika pasiennya dengan tirah baring lama gitu ya, bisa Ananda lakukan dengan cara menyelipkan ke telinga, lalu Ananda sasi ke dagu, ya, lalu ke dagu gini dengan di telinga. Nah ini kan cara yang kedua ya, Ananda sudah selesai, Ananda melingkarkan ke dagu ya. Lalu Ananda bisa naikkan flow meternya sesuai dengan keinginan atau berapa orderannya, misalnya 5 liter ya. Setelah 5 liter Ananda baru lihat evaluasi bagaimana Bu, sudah nyaman, sudah rasa lega setelah diberikan oksigen. Bagaimana rasanya Bu, sudah hilang sesaknya. Jadi kalau sudah, nanti kalau Ibu ada perlu bisa hubungi saya di nurse station. Untuk pemberian oksigenasinya sudah selesai, lalu Ananda bisa buka handscoon ya. Buka handscoon lalu rapikan alat-alat. Lalu Ananda cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah lagi ya. Oke, sekian student hanya di sana dari pemberian oksigenasi. Terima kasih.